Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Gereja memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Devosi ini non-liturgis ini sangat populer di kalangan umat Katolik. Di dalamnya umat merenungkan karya penebusan Kristus. Ini luar biasa, bahkan di bulan ini orang begitu tekun dan setia bersama Bunda Maria berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan devosi ini terus dikembangkan oleh kita dan menjadi sesuatu yang indah, yang diyakini, dipercayai, ada kekuatan doa bersama Bunda Maria. Maka lanjutkanlah itu dalam kehidupan kita. Kisah Injil hari ini menampilkan kunjungan Yesus ke rumah Maria dan Marta. Dalam kunjungan itu ada dua tanggapan yang berbeda yang ditunjukkan oleh Marta dan Maria. Marta menanggapi kunjungan Yesus sebagai peristiwa yang besar. Marta mau memberi arti hari ini dengan pelayanan yang terbaik. Karena itu Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk tamu yang istimewa itu. Sedangkan Maria tidak mengambil bagian dalam semua urusan itu. Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan kata-kata Yesus. Rupanya Marta merasa jengkel dengan cara Maria yang tidak ikut sibuk dengannya. Atas sikap Marta itu Yesus menegur Marta, "Marta, Marta, agak khawatir akan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku terkasih, menurut hemat saya teguran Yesus pada Marta bukan berarti Yesus marah pada Marta. Tapi Yesus ingin memberikan pencerahan pada Marta bahwa pilihan yang diambil Maria untuk menyambut Yesus dengan duduk dan mendengarkan Yesus adalah pilihan yang tidak salah. Ia memilih sesuatu yang benar. Maka Yesus mengingatkan Marta atas motivasi Marta dalam pelayanan. Motivasinya perlu dijernihkan lagi. Melayani hendaknya dengan tulus tanpa terpaksa. Tidak untuk dipuji oleh orang lain. Tapi melakukan pelayanan itu harus dari hati yang tulus dan penuh sukacita. Yesus ingin memurnikan kembali motivasi Marta dalam pelayanan. Apa yang dilakukan Marta dan Maria semuanya baik sejauh mengangkut kerajaan Allah. Supaya semua pekerjaan dilakukan dengan baik maka butuh mendengarkan Yesus. Perlu mendengarkan firman Allah dan Maria melakukan itu. Dalam dua peristiwa yang kita dengarkan, Marta yang sibuk melayani dan Maria duduk mendengarkan Yesus, menegaskan pada kita semua bahwa hidup dan kerja harus dijalankan bersama. Kita boleh melakukan pekerjaan kita demi memenuhi kebutuhan kita. Kita boleh melakukan apa saja yang baik demi masa depan kita. Tapi ingat, selalu ada waktu untuk duduk bersimpul depan kaki Yesus. Mendengarkan Yesus dan memohon berkat darinya. Inilah yang paling berat dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat banyak di antara kita yang hanya sibuk bekerja. Tapi lupa ada waktu untuk Tuhan.
Maka tidak mengherankan banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa, orang yang cemas, kecewa, bahkan kena beban hidup yang berat. Banyak juga yang mengakhiri hidupnya karena mereka melupakan Tuhan. Mereka hanya sibuk dan sibuk, tapi tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Berbeda dengan orang yang bekerja, tapi selalu ada waktu untuk Tuhan. Apapun persoalan mereka, tetap yakin bahwa ada Yesus yang membantu mereka. Mereka mampu lebih tenang menghadapi semuanya, karena mereka percaya akan pendampingan Tuhan. Apakah mereka tidak ada kesulitan? Pasti ada. Tapi semuanya mereka mampu hadapi karena ada Yesus yang mereka imani akan selalu menyertai mereka. Mereka mempersembahkan suka duka hidup mereka pada Tuhan, pekerjaan mereka pada Tuhan. Kerja harus kita lakukan, karena hanya dengan itu kita bisa hidup. Tapi jangan lupa dalam kesibukan kita, selalu ada waktu untuk bersimpul di kaki Yesus. Mendengarkan Dia, memohon berkat darinya untuk hidup dan pekerjaan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.